kita Petra Kids online pada sore hari ini. Tapi sebelum kita mulaikan ibadah kita pada sore hari ini, mari kita mengundang Roh Kudus dulu ya. Mari kita berdoa dulu. Oke adik-adik, karena kita mau berdoa, kita harus persiapkan sikap kita, harus baik ya, duduk dengan tenang, oke? Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami akan memulaikan Petra Kids kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan lancar Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Pokok dan kintalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan
adik-adik, sekarang kita yel-yel dulu ya. Kita yel-yel Petra Kids, oke? 1, 2, 3. Petra Kids, yeah! Petra Kids, yes, yes, yes. Ulang satu kali lagi. Petra Kids, yeah! Petra Kids, yes, yes, yes. Haleluya. Tuhan, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita persiapkan lagi hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dapat
hamba dengar, yang kami dengar Tuhan bisa kami tanamkan di hati kami dan pikiran kami Tuhan. Tuhan berkati juga hamba yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan berkati dia, apa yang dia akan bawakan bisa memberi kita kuat Tuhan, dan kita bisa tanamkan di hati kita Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, nanti dibawakan oleh Bu Mary. Tuhan masih memberi kita kesehatan untuk kita beribadah bersama-sama, walaupun kita beribadah lewat online. Tapi kita bersyukur dimanapun kita beribadah, dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Bukan hanya waktu kita beribadah di gereja atau di mana, tapi di rumah pun Tuhan bisa hadir bersama-sama dengan kita. Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang mungkin mau mencatat boleh menyediakan buku atau pulpen dan pulpen. Kita akan bersyukur bahwa Tuhan baik. Nah, adik-adik, hari ini yang ikut ibadah online, kita harus bersyukur bahwa kita masih dikasih nafas kehidupan. Tuhan masih memberkati kita dengan kekuatan, Tuhan masih berkati kita dengan nafas kehidupan, Tuhan masih berkati kita dengan oksigen yang bisa kita hirup, sehingga kita bisa beribadah bersama-sama walaupun lewat online. Nah, sore hari ini kita akan belajar bagaimana hidup kita diberkati Tuhan. Ada satu cerita ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di suatu tempat menyampaikan pengajaran-pengajaran. Dan waktu itu sampai sore hari mereka dengan setia mendengarkan pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Sehingga murid-muridnya melihat bahwa bagaimana ya orang-orang ini masih berkumpul waktu itu di padang rumput karena mereka semua duduk di rumput. Waktu itu murid-muridnya berkata bahwa orang-orang ini dari tadi pagi sampai siang ini, bahkan sore hari mereka belum makan. Nah, waktu itu murid Yesus katakan, kemana kita harus cari makanan ya untuk orang-orang yang setia mendengarkan pengajaran dari Yesus. Nah, waktu itu seorang murid katakan bahwa mereka hanya punya 200 dinar dan itu pun tidak cukup untuk membeli roti. Tetapi akhirnya seorang murid Yesus, Andreas, dia katakan bahwa di sini ada seorang anak yang membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Nah, adik-adik, luar biasa sekali. Ada anak-anak yang membawa 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, bawa kemari roti itu dan ikan itu. Kemudian Tuhan Yesus mengangkat roti itu dan mengucap berkat. Setelah itu Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, suruh orang-orang itu duduk dan bagikan roti serta ikan ini. Dan pada waktu itu mereka semua kebagian, semua boleh mereka makan. Nah, Tuhan Yesus katakan, kumpulkan rema-rema, kumpulkan roti-roti yang tidak kemakan. Maksudnya karena mereka sudah kenyang, jadi banyak roti yang tersisa. Nah, pada waktu itu terjadi mukjizat bahwa ternyata sisa roti itu ada 12 bakul. Nah, luar biasa sekali bahwa Tuhan sanggup melipat gandakan. Nah, di sini yang menarik bahwa pada waktu itu ada 5.000 laki-laki, dicatat di firman Tuhan itu laki-laki saja. Belum perempuan, belum anak-anak, hanya 5 ketul roti, hanya 5 roti jelai bisa memberi makan. Nah, yang menarik di sini bahwa yang punya roti itu seorang anak. Ya, di situ dikatakan seorang anak. Kalau anak ini dia egois, kalau anak ini dia tidak mau berbagi, ya secara manusia kita akan berpikir bahwa orang-orang itu nanti makan apa. Tapi yang luar biasa di sini bahwa anak ini mau memberi yang harusnya menjadi makanannya dia. Kalau berpikir secara manusia, kalau dia beri rotinya itu nanti dia makan apa. Sementara
di tempat itu tidak ada jual makanan. Tetapi anak ini dia punya hati-hati yang memberi. Sehingga ketika dia memberikan roti itu terjadi mujizat. Ya. Ketika Tuhan mengucapkan berkat, mengucap syukur untuk roti itu terjadi mujizat bahwa semua yang ada di situ bisa makan. Bahkan masih sisa 12 bakul. Nah, pelajaran di sini harus kita petik bahwa Tuhan bisa memberkati kita, anak-anak bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Jadi ke adik-adik di rumah mungkin kalian merasa saya masih kecil, apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya bisa menjadi berkat? Tapi kalau kita melihat firman Tuhan Yohanes 6, 1 sampai 13 kalau nggak salah, adik-adik mungkin bisa baca juga. Di situ luar biasa sekali. Anak-anak pun bisa memberkati bahkan 5.000 bahkan mungkin 10.000 orang kalau dihitung dengan mama-mamanya, karena yang di sini dibilang laki-laki. Mungkin yang perempuan dan anak-anak oke lah hampir 10.000. Kalau sampai segitu bisa terjadi mujizat, luar biasa sekali. Anak-anak pun bisa menjadi berkat. Anak ini dia menjadi berkat bagi ribuan orang. Ya, jadi adik-adik kita pun jangan merasa, aduh saya masih kecil, apa yang bisa saya lakukan? Saya masih kecil, bisa enggak saya jadi berkat? Saya masih kecil, bisa enggak saya memberkati? Saya masih kecil, bisakah Tuhan memberkati saya? Nah, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, untuk kita menjadi berkat, kita pun harus memberkati. Ya, di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 13 di situ. Adik-adik bisa di rumah juga mungkin bisa buka Alkitabnya. Kita sama-sama belajar ya. 2 Korintus 9 ayat 1 tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia, yaitu Allah yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga atau Allah juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Maksudnya oleh karena pelayanan-pelayanan itu. Nah, anak ini yang memberikan rotinya, dia juga ada di bagian firman Tuhan ini karena dia memberi apa yang ada padanya. Nah, adik-adik juga bisa menjadi berkat ya. Di sini dikatakan bahwa 2 Korintus 9 ayat 9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Nah, di sekitar kita apalagi di musim pandemi ini banyak kita melihat mungkin kalau kita di jalan kita melihat banyak anak-anak yang meminta-minta, bahkan orang besar pun meminta-minta karena keadaan ekonomi sekarang, keadaan di musim pandemi ini. Nah, adik-adik kita berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kita hati yang mengasihi. Nah, jika adik-adik terbeban untuk memberikan orang-orang miskin, berilah itu mungkin hanya sedikit dengan yang kita punya. Dan itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Tuhan katakan di sini bahwa Tuhan akan menyediakan benih bagi penabur. Jadi kalau adik-adik dari kecil sudah suka menabur, suka memberi, Tuhan akan terus memberi benih, Tuhan akan terus memberikan berkat untuk adik-adik tabur. Karena firman Tuhan juga katakan Tuhan menyediakan roti untuk kita makan. Roti, Yesus adalah roti hidup. Ya, jadi kita nggak usah takut, nanti kalau saya kasih, saya kekurangan. Nanti kalau saya kasih, nanti buat saya sendiri bagaimana?
Nah mungkin adik-adik di rumah yang punya kakak, yang punya adik-adik punya misalnya dikasih coklat, terus adiknya minta, ih jangan kok nanti saya tidak cukup. Nah misalnya kakaknya juga minta, ih jangan buat saya mana nanti saya nggak cukup. Nah mulai sekarang ya kita belajar firman Tuhan, jangan kita pelit. Kalau ada adiknya kita punya makanan bagi ke adiknya atau bagi ke kakaknya. Atau kalau kita melihat orang yang tidak mampu kita beri. Karena kita tidak akan kekurangan ketika kita memberi. Nah mungkin adik-adik juga melihat orang tuanya mungkin dalam kondisi seperti ini, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau apa. Sebagai anak Tuhan kita nggak usah takut. Adik-adik bisa juga berdoa, ya. Mungkin kalau adik-adik bilang, tapi saya nggak punya sesuatu untuk saya beri kepada orang. Saya tidak punya uang untuk saya beri atau saya nggak punya makanan untuk saya beri. Adik-adik, Tuhan melihat hatimu, ya. Kalau kamu nggak punya apa-apa untuk beri, kamu masih punya mulut untuk berdoa. Ya. Doakan bangsa ini, doakan orang tua kalian, doakan orang-orang yang saat ini terbaring di rumah sakit, doakan mereka yang saat ini mungkin butuh makanan, doakan mereka. Jadi di musim ini, di saat ini Tuhan mau kita semua mengambil bagian ya. Mengambil bagian dalam hal kita memberkati mereka baik secara materi maupun secara doa. Karena apa yang kita tabur kita akan tuai. Ketika kita mendoakan orang sakit, saya percaya Tuhan pun akan menyembuhkan kita. Ya, ada kesaksian bahwa ketika orang itu dia sakit, dia tidak memperhatikan dirinya lagi yang sakit, tapi dia berdoa untuk orang yang sakit, dia berdoa untuk orang yang sakit. Nah pada waktu itu Tuhan menjamah orang yang sakit dan yang berdoa juga disembuhkan. Ya, karena kita menabur doa dan doa itu akan kembali ke kita. Kita menabur misalnya uang, Tuhan juga akan lipat gandakan. Tapi di sini kita enggak harus berpikir bahwa sama Tuhan berkati saya secara materi. Enggak, di sini firman Tuhan katakan bahwa kita akan maksudnya dilimpahkan dengan segala kebajikan. Kalau kita juga lihat di Matius 5 dikatakan di situ bahwa berbahagialah orang yang murah hati karena dia akan memperoleh kemurahan. Nah ketika kita mau bermurah hati, maka dimanapun saja kita pergi, apapun keadaan kita, maka Tuhan akan memberikan orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang memperhatikan kita. Nah mungkin saat ini adik-adik dalam untuk dirinya sendiri akan berpikir begini, Kak bagaimana saya mau memberi, sedangkan saya pun sedang membutuhkan. Tapi adik-adik jangan takut, kita belajar dari kita buka Filipi 4 ya. Filipi 4 ayat 6 firman Tuhan katakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Nah mungkin adik-adik saat ini di rumah mengalami kesulitan, entahkah dalam kondisi badan yang kurang sehat, atau mungkin kesulitan untuk belajar, karena semua kita belajar lewat online ya. Mungkin orang tua yang sedang sakit, mungkin orang tua yang sedang dalam kesulitan pekerjaan juga. Adik-adik walaupun kalian masih kecil, kalian bisa menjadi pendoa syafaat buat keluargamu. Ya, firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Jadi adik-adik kita nggak usah khawatir apa yang akan kita makan, apa yang kita akan pakai. Karena Tuhan menyediakan. Firman Tuhan katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Segala keinginanmu itu nyatakan kepada Tuhan. Dalam doa, ya, permohonan. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita doa Bapa kami ya. Kalau berdoa, pertama-tama kita memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kalau istilahnya gini, kita rayu-rayu Tuhan ya. Kemudian kita mulai bilang, Tuhan saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Kemudian mengucap syukur, firman Tuhan katakan,
Mungkin kita belum lihat sekarang, misalnya kita minta doa disembuhkan, tapi kok masih sakit ya? Faktanya kita masih sakit, tapi kebenarannya kita sudah sembuh. Karena firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Nah adik-adik, kita jangan takut ya. Di musim seperti ini waktunya kita menabur dan waktunya juga kita menuai. Karena firman Tuhan katakan selama bumi masih ada, hukum tabur tuai itu tetap ada. Jadi adik-adik walaupun kalian masih mungkin masih kecil, ada yang masih TK, masih SD, yang ikut ibadah pada malam ini, sore ini, mungkin berpikir saya masih kecil, saya nggak punya apa-apa. Tapi kembali lagi kakak ingatkan ya, kalian masih bisa berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Doa anak kecil sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi anak-anak ya. Tuhan sangat mengasihi kalian walaupun kalian masih kecil. Ketika orang-orang datang kepada Yesus untuk membawa anak-anak, murid-muridnya melarang. Tapi Yesus katakan biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku karena mereka yang punya kerajaan Allah. Jadi adik-adik jangan takut datang kepada Tuhan, jangan takut berdoa kepada Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Ya, Tuhan mau selalu ada bersama dengan adik-adik. Ya, firman Tuhan katakan Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Nah, kita bersyukur bahwa Allah itu mau kita memanggil Dia sebagai Bapa. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi adik-adik juga harus tahu siapa adik di dalam Kristus. Adik-adik adalah kita semua ini anak Allah. Ketika kita tahu kita anak Allah, seorang anak bisa minta kepada orang tuanya. Ya, seperti adik-adik mungkin bisa minta sepatu sama papanya, bisa minta baju baru kepada papanya. Nah, anak yang manis kalau minta sesuatu harus dengan cara yang manis juga. Jangan sambil berontak, sambil mengamuk, sambil menangis. Kalau enggak dikasih banting-banting badannya, lempar barang-barang kiri kanan. Itu bukan cara yang manis ya. Kalau kakak sendiri, ajarkan ke anak-anaknya kakak, kalau minta sesuatu harus dengan cara yang manis ya. Kalau ada yang mintanya sambil nangis, enggak akan dikasih. Nah begitu juga kalau kita datang ke Bapa kita di surga, kita datang dengan sikap yang manis, tidak perlu kita sampai berontak-berontak menangis. Ya, Bapa yang baik akan memberikan hal yang baik. Firman Tuhan katakan begini, papamu yang jahat saja tahu memberi yang terbaik, apalagi papamu yang di surga. Dia akan selalu memberikan yang terbaik. Di masa-masa seperti ini adik-adik gak usah khawatir, tidak usah takut, karena Allah yaitu Bapa kita yang akan selalu memberikan yang terbaik. Dikatakan bahwa mintalah maka engkau akan diberi, ketuklah maka engkau akan dibukakan pintu, carilah maka engkau akan menemukan. Itu di Matius 7 ayat 7 ya adik-adik. Nah, waktu-waktu adik-adik di rumah sekarang ini yang tidak bisa sekolah di sekolah, yang semuanya dibatasi, tidak bisa juga beribadah di gereja, tetap kita mengucap syukur. Ya, karena kita bisa belajar, kita bisa berdoa, doanya enggak usah yang ribet-ribet. Bagaimana adik-adik berbicara kepada orang tua? Seperti itu saja, tidak usah kita harus yang sampai takut berdoa, takut salah berdoanya. Tetapi kita datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Dan firman Tuhan juga katakan di Filipi 4 tadi bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Jadi adik-adik kita bersyukur bahwa Allah kita itu adalah Allah yang memberkati. Ya, di dalam Kristus kita tidak usah takut. Ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak usah khawatir. Walaupun di luar sana banyak masalah, walaupun keadaan saat ini juga tidak menentu, tapi kita bersyukur. Kita punya Bapa yang baik. Ya, segala kebutuhan kita Tuhan penuhi. Kebutuhan makanan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan untuk berpikir, kebutuhan untuk sekolah. Allah kita yang akan mencukupkan. Yang penting di sini kita mau belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan.
Dan melalui kehidupan kita, kita akan menjadi berkat. Melalui kehidupan adik-adik, adik-adik akan menjadi berkat. Nah, ketika adik-adik menjadi berkat, Tuhan pun akan memberkati adik-adik. Ya, jadi bersyukur kepada Tuhan, apapun kondisi kita tetap selalu berterima kasih kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur kita sangat berarti. Ya, kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Tuhan firman di dalam nama Yesus kami sungguh berterima kasih. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk anak-anak yang luar biasa yang saat ini Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema dalam setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga mereka boleh berdiri, berdoa dan bersyukur dan percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menyediakan segala yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan Kau nyatakan di setiap anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, di setiap rumah-rumah orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami dari segala ketakutan, memerdekakan kami dari segala kekhawatiran, memerdekakan kami dari segala sakit penyakit apapun. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu berkata ketika kami minta, Engkau akan memberi. Karena Engkau Bapa yang baik, yang selalu memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, jadikan anak-anak yang luar biasa ini Tuhan menjadi anak-anak yang suka memberi, anak-anak yang suka menabur Tuhan. Karena kami percaya ketika kami memberi, Engkau akan melipat gandakannya. Terima kasih Tuhan, dalam segala hal Engkau Allah yang mencukupkan kami. Dan kami berdoa mengucap syukur untuk setiap orang tua dari anak-anak Petra Kids Tuhan. Engkau berkati usaha pekerjaan orang tua mereka. Engkau berkati kesehatan mereka Tuhan. Dan kami juga mau bersama-sama dengan anak-anak yang luar biasa berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Kami lepaskan kasih karunia Tuhan atas bangsa Indonesia yang saat ini Tuhan kami mengalami masalah COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan Allah kami lebih besar, Bapa kami lebih besar daripada masalah apapun
yang sedang dihadapi bangsa kami Indonesia. Ada perlindungan yang luar biasa bagi setiap anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dari selama-lamanya untuk selama-lamanya kami berdoa untuk orang-orang yang terbaring di rumah sakit. Biarlah Tuhan juga Kau lawat mereka. Kami lepaskan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Anak-anak yang saat ini kehilangan pengharapan, biarlah juga mereka menemukan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, sekarang ibadah kita pada sore hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta